I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, shalom, selamat siang. Siang Bu. Terima kasih karena kalian pada siang hari ini boleh hadir pada kelas Ibu, dan pada hari ini kita akan membahas materi mengenai pegadaian dan asuransi. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu tentang asuransi. Sebelumnya ada yang udah tahu nggak sih apa itu sebenarnya asuransi itu? Tidak Bu. Baik, kalau tidak ada, pada PPT yang sudah dibagikan di grup dibuka dan kita baca ya, saya baca dan mohon disimak ya. Dari PPT ini mengatakan bahwa asuransi itu ialah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit. Nah, berarti di sini dapat kita asumsikan atau dapat kita tarik kesimpulan bahwa asuransi itu bukanlah tabungan seperti bank, namun mereka membuka jasa di bagian ataupun pada sektor keuangan. Lalu di situ bisa kita lihat sama-sama kalau di situ itu ada klaim asuransi. Nah, mari kita lihat pada slide kedua, ada jenis-jenis klaim asuransi. Yang pertama ada klaim atas kematian, seperti yang kita bahas di atasnya. Lalu yang kedua ada klaim atas polis atau pengembalian saldo tunai. Yang ketiga ada klaim atas berakhirnya kontrak. Yang keempat ada pengobatan. Yang kelima ada klaim atas rawat inap dan rawat jalan. Nah, klaim atas kematian, misalnya kita pada layanan atau kita menggunakan jasa asuransi ini, ada perjanjian atau persetujuan antara kita dan pihak asuransi. Kita memakai jasa yang mana, jenis klaim yang mana yang akan kita pakai. Kalau klaim atas kematian berarti ketika kita nanti sudah mati, barulah pihak asuransi akan mencairkan dana ataupun saldo yang telah kita kumpulkan selama ini. Ini bisa sih kita artikan sebagai kalau klaim atas kematian ini tabungan kita untuk orang-orang yang nanti kita tinggalkan, atau seperti kita orang Batak, kematian itu ada adatnya, dan dimana kebanyakan di kita orang Batak yang mengambil klaim ini saat dia mati itu uangnya digunakan untuk perayaan pesta adatnya. Dan ini yang kedua ada klaim atas polis atau pengembalian saldo tunai. Lalu yang ketiga ada klaim atas berakhirnya kontrak. Ketika kontrak kita dengan pihak asuransi itu habis atau selesai, maka dapatlah dicairkan uang yang sudah kita serahkan kepada mereka sebelumnya. Lalu ada pengobatan. Nah, jika kita sakit, maka kita harus berobat kan. Nah, untuk pengobatan dan biaya pengobatan kita itu semuanya diklaim atau dibayarkan oleh pihak asuransi. Yang terakhir itu ada klaim atas rawat inap dan rawat jalan. Ini hampir sama ya dengan klaim atas pengobatan itu, kalau di mana ketika kita sakit, kita rawat inap ataupun rawat jalan, tentunya kita membayarkan uang untuk rawat inap ataupun rawat jalan kita itu kepada pihak rumah sakit. Namun kali ini pada saat kita sudah menggunakan jasa asuransi, mereka lah yang langsung turun tangan ataupun yang menyelesaikan segala biaya administrasi kita selama kita rawat inap ataupun rawat jalan. Lalu yang berikutnya ada cara pembayaran kredit asuransi. Coba sama-sama kita lihat sama-sama. Yang pertama itu ada kredit, kartu kredit Visa, termasuk kartu kredit BCA, untuk kita menambah utang dan rekening tabungan BCA. Lalu kita lihat lagi di situ ada analisis PLUI, asuransi account. Nilai pertanggungan atau sub-assert setiap saat. Yang keempat dapat melakukan penambahan premi, dan yang terakhir dapat menentukan sendiri besarnya komposisi. Kita langsung lihat lagi ya. Saya rasa yang bagian usaha gada itu bisa
kalian mengerti sendiri, bisa kalian pelajari sendiri, dan ini mudah ya. Kita ke slide berikutnya tentang beberapa barang yang bisa digadaikan. Nah, ini kita masuk ke perusahaan pegadaian. Ini juga bergerak dalam sektor keuangan ya. Kita lihat jenis-jenisnya. Jenis-jenis barang apa saja sih yang bisa digadaikan? Yang pertama itu ada emas perhiasan dan emas lantakan. Dimana kalau kita belajar ekonomi, kita ada aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap itu apa saja? Aktiva lancar itu apa saja? Biasanya yang sering ataupun yang mudah untuk ditransaksikan itu sebenarnya aktiva tetap atau aktiva lancar. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Biasanya yang barang-barang yang mudah untuk ditransaksikan ataupun harta yang mudah untuk ditransaksikan yaitu aktiva lancar. Dimana aktiva lancar itu jenisnya salah satunya ialah emas ini. Maka emas ini pun mudah untuk digadaikan karena mudah untuk kita menerima uang dari hasil gadai yang kita buat tersebut. Lalu yang kedua ini ada kendaraan atas nama sendiri. Contohnya itu ada BPKB, STNK ataupun KTP. BPKB ini kalau kita yang megang BPKB sebuah kendaraan, maka kita berhak untuk menjual kendaraan tersebut. Makanya pihak pegadaian mau menjaminkan ataupun mau menerima jaminan sebuah BPKB. Yang berikutnya ada laptop ataupun notebook. Ya, ini merupakan barang yang sangat mudah ya untuk ditransaksikan. Lalu kita lihat lagi di sini ada jenis usaha dan layanan kredit dalam pegadaian. Yang pertama ada kucica atau jasa pengiriman uang. Yang kedua ada persewaan gedung. Yang ketiga ada layanan taksiran, dan yang keempat ada jasa titipan. Nah, untuk materi kita kali ini kita membahas tentang asuransi dan pegadaian ini. Mereka tetap bergerak pada sektor keuangan. Namun yang membedakan mereka bahwa di pegadaian dan juga di perusahaan asuransi itu mereka tidak membuka layanan tabungan ataupun deposito, melainkan untuk jaminan ataupun jasa di hari tua kita nanti ataupun ketika kita sedang membutuhkan dana secara cepat, maka kita berhak untuk ataupun kita bisa untuk memakai layanan pegadaian. Nah, untuk materi kita pada hari ini saya rasa cukup demikian. Apakah dari kalian semua ada pertanyaannya? Oke, baiklah, kalau tidak ada, mohon untuk dipahami lagi materi kita hari ini. Materi kita hari ini itu bisa saja keluar pada ujian kita yang akan berlangsung. Jadi mohon dipahami, dan untuk pertemuan selanjutnya materi ini akan kita bahas ulang. Mungkin saja ada penambahan poin dari materi ini. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya dapat masuk pada kelas ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan shalom. Shalom.